Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5831-5835. Channel Dongeng Donghua. Bab 5831. Harta karun tertinggi Kaisar Dewa. Saat ini, semua orang kaget. Mereka semua ngeri dan tampak ngeri. Ya Tuhan, ini sudah berakhir, sudah berakhir. Master Pavilion Tianwei Yusin dan Master Pavilion Abadi Chu Yueli tidak bisa menahan gemetar di dalam hati mereka. Dewa Kaisar, itulah akhir dari jalan evolusi. Begitu Anda memasuki alam ini, jarak antara Anda dan Kaisar Agung sangatlah tidak masuk akal. Itu adalah keberadaan yang legendaris. Seorang Kaisar Dewa sudah cukup untuk menciptakan kekuatan tertinggi di lautan kosmik yang telah diwariskan selama zaman yang tak terhitung jumlahnya dan akan memerintah selamanya. Mengapa tidak ada informasi seperti itu dalam intelijen kita? Dengan kekuatan Sage Agung Siyu, nafas dunia bawah yang diperlukan untuk mempromosikan budidayanya ke alam Kaisar Ilahi sungguh luar biasa, setidaknya. Hanya Kaisar tertinggi dari dunia bawah memiliki asal-usul yang cukup. Dari mana asal-usul dunia bawah dari Sage Agung Siyu? Petik 2. Yusin dan Chu Yueli sama-sama terkejut, saat mereka dikirim ke alam semesta selatan. Jenius laut, ketika mereka datang ke sini, mereka secara alami bertanya tentang kekuatan tempur tertinggi di seluruh laut semesta selatan. Meskipun Sage Agung Siyu kuat, menurut pengalaman hidup dan sejarahnya, dia tidak memiliki hubungan dengan kaisar tertinggi di dunia bawah. Lalu di mana apakah asal-muasal dunia bawahnya berasal? Ledakan. Sage Agung Siyu melayang di udara, dan aura dunia bawah yang mengelilingi tubuhnya bergabung dengan kekuatannya sendiri. Keduanya tampak sangat akrab satu sama lain meningkat ke tingkat yang sangat mencengangkan. Samar-samar, aura Kaisar Ilahi meresap ke udara. Ini adalah setengah tingkat Kaisar Ilahi. Nak, kamu memang kuat. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku mengungkapkan kekuatan seperti itu. Apa yang telah aku sembunyikan selama ratusan juta tahun dipaksa keluar olehmu hari ini. Jika aku tidak mengulitimu, kram kamu, dan potong jantung dan paru-parumu, akan sulit memahami isi hati kaisar ini. Benci. Petik 2. Boom. Pada saat ini, di antara langit dan bumi kota Nanyuan yang megah, tubuh besar Sage Agung Siyu berdiri dengan bangga, ditutupi dengan kekuatan mengerikan dari dunia bawah. Dan nafas kematian yang dingin memenuhi udara kehampaan dalam radius puluhan juta mil. Suara lolongan dewa seperti datangnya dunia bawah, membuat orang bergidik. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, dan sungai kegelapan mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Kaisar Dewa setengah langkah, Sage Agung Siyu ini sebenarnya adalah Kaisar Dewa setengah langkah. Hati Sage Agung Chu bergetar, dia terkejut dan bahagia. Sudah berakhir, hati Saroye tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia sangat percaya diri pada Yang Mulia, Sage Agung Siyu di depannya telah memasuki alam Kaisar Dewa, apakah dia masih lawannya? Wajah Qin Chen masih sangat tenang. Oh. Dia memandang Grid Sage Siyu dengan senyum tipis dan berkata dalam hati, aura dunia bawah yang sebelumnya bergabung dengan orang ini cukup familiar. Hah. Alam Kaisar Dewa setengah langkah, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, dan Sage Agung Siyu mengerutkan kening. Yang Mulia, Anda sepertinya tidak takut sama sekali, kata Sage Agung Siyu dengan sedikit kebingungan. Setelah terobosan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa budidaya Qin Chen memang hanya pada tingkat Kaisar Agung, tetapi mengapa tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mengapa saya harus takut? Qin Chen tersenyum, sumber ilahi saya tidak ada habisnya, jadi bagaimana jika Anda dapat menembus setengah langkah Kaisar Ilahi? Apakah Anda masih dapat menerobos dunia sungai hitam saya? Mata Qin Chen menjadi dingin. Aku melihat sungai hitam tak berujung niat membunuh di sekelilingnya dengan cepat melonjak, menutupi Grid Sage Siyu dalam sekejap.
Sombong! Teriak Sage Siyu dengan marah. Dia maju selangkah dan meninju sungai niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Ada dampak mengerikan yang menyebabkan langit dan bumi meledak. Sage Agung Siyu meninju sungai hitam niat membunuh Qin Chen, langsung menghancurkan sungai niat membunuh yang diserang Qin Chen. Namun seperti seseorang yang berdiri di depan air terjun yang membelah sungai, sungai tersebut terputus pada saat mengambil tindakan. Namun kemudian lebih banyak sungai berkumpul lagi dan melonjak ke depan, membungkus Sage Agung Siyu dari segala arah. Apa? Grid Sage Siyu terkejut. Pukulannya hanya menghancurkan sungai hitam, tapi tidak sepenuhnya meledakkan sangkar gelap di depannya. Dia terkejut dan marah, dan Kaisar Dewa setengah langkah yang tak berujung di tubuhnya langsung naik ke langit, meraung, "Buka untukku." Tinju Kaisar Penghancur. Ledakan, ledakan. Aura Grid Sage Siyu meningkat dengan cepat, dan dia melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap. Dalam sekejap, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya mengguncang kehampaan. Kekuatan penghancur yang mengerikan belum bertabrakan dengan sungai niat membunuh Qin Chen datang dari kehampaan, dan banyak orang kuat di sekitar kota Nanyuan mau tidak mau menutup telinga mereka. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, bayangan tinju di seluruh langit berubah menjadi dunia kegelapan, bertabrakan dengan sungai besar niat membunuh yang dipicu oleh Qin Chen. Di bawah suara gemuruh yang mengejutkan, semua orang di kota Nanyuan mundur ketakutan. Namun, apa yang semua orang anggap tidak dapat dipercaya adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat serangan terhadap Sage Agung Siyu, mereka meledakkan sungai niat membunuh Qin Chen berulang kali. Namun, lebih banyak sungai niat membunuh menyebar dengan cepat. Sage Siyu yang agung seperti binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung, tidak dapat melepaskan diri dari pengepungan Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Saya telah menggabungkan asal mula dunia bawah, dan melalui perpaduan Yin dan Yang, saya telah menyentuh alam legendaris Kaisar Dewa. Saya bisa disebut Kaisar Dewa setengah langkah. Mengapa bisa? Bukankah aku mengguncangnya? Sage Agung Siyu sangat terkejut. Asal-usul dunia bawah ini adalah kartu trufnya. Biasanya, dia tidak memadukannya sama sekali, tetapi hanya memasukkannya ke dalam tubuhnya. Kali ini adalah satu-satunya saat hal itu terungkap secara terbuka di depan semua orang. Setelah bergabung dengan asal mula dunia bawah, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Aku meledak dengan seluruh kekuatanku, bergabung dengan asal mula dunia bawah, dan menggunakan tinju penghancur kaisar. Satu pukulan sudah cukup untuk melukai seorang kaisar puncak secara serius. Dengan begitu banyak pukulan, bahkan pembangkit tenaga listrik ekstrim seorang kaisar puncak seharusnya sudah terluka, diledakkan olehku. Tapi niat membunuh Qin Chen, hanya sedikit dikalahkan di bawah seranganku. Dunia sangkar gelap masih stabil. Kekuatan apa ini? Sage Siyu yang agung terkejut dan tidak bisa memahaminya semua. Dia akan menjadi gila. Bunuh, bunuh, bunuh. Tombak hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu memiliki kekuatan menusuk yang mengerikan dan membunuh tubuh Qin Chen di depannya. Karena dunia sungai hitam yang mematikan ini tidak dapat dihancurkan, seranglah tubuh aslinya. Hah, pergi. Qin Chen berdiri di langit, ekspresinya tidak berubah. Ketika dia melihat Sage Agung Siyu datang untuk membunuhnya, sosoknya tetap tidak bergerak, tetapi matanya menjadi dingin, dan sungai hitam niat membunuh di matanya tubuh sekali lagi diaktifkan. Sungai hitam tak berujung bergulung seperti banjir yang meluap, dan tsunami pecah dan melanda dalam sekejap, menenggelamkan Sage Agung Siyu dalam sekejap dan mencegahnya membunuh. Sialan, sungai malam yang gelap, bukakan untukku. Sage Agung Siyu meraung, dan sungai hitam yang mengalir di tubuhnya juga naik ke langit, menghantam sungai hitam pembunuh Qin Chen dengan keras. Ledakan. Dua sungai hitam yang menakutkan bertabrakan dengan aura berbeda dari aturan jalan yang berbeda, berputar dan terjerat. Tidak peduli bagaimana Sage Agung Siyu menyerang, mereka tidak bisa mendekati Qin Chen. Sebaliknya, mereka diselimuti oleh sungai hitam mematikan yang dilakukan oleh Qin Chen. Dia sepertinya terjebak dalam rawa, dengan sungai niat membunuh menyapu dirinya kemana-mana. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen, dan bahkan terus mundur meski dipukuli. Ah! Sage Agung Siyu menggunakan tombak hitam di tangannya berulang kali untuk menembus kehampaan,
tetapi tidak berhasil. Sungai hitam yang mengamuk benar-benar menyelimuti dirinya, seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Dia tidak bisa mendekati Qin Chen. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sage Agung Siyu tidak percaya. Bagaimana bisa seorang kaisar yang kuat bisa begitu kuat? Tidak dapat melepaskan diri dari kekangan Qin Chen. Ini hanyalah pemberontakan melawan Tiangang. Ini adalah metodemu. Qin Chen memandang Sage Agung Siyu dengan kekecewaan di matanya. Terobosan setengah langkah yang sama kepada Kaisar Dewa, Sage Agung Siyu sebenarnya lebih lemah dari Kaisar Agung Ningzang, dan dia masih ingin menyakitinya. Bas! Aura tak terlihat memenuhi udara dari tubuh Qin Chen. Di bawah usahanya yang disengaja, dia diam-diam melepaskan jejak kekuatan dunia kacau yang dibentuk oleh lempengan batu giok ciptaan, dan bergabung ke dalam sungai panjang malam. Kemudian, Qin Chen melihat ke arah Grid Sage Siyu, mengulurkan tangan kanannya, mengarahkan ke dada Grid Sage Siyu, dan meraihnya dengan kasar. Berdengung. Kekuatan penangkapan spasial yang kuat menyelimuti hati Sage Agung Siyu. Itu dia. Tubuh Grid Sage Siyu bergetar, dan pupilnya tiba-tiba menyusut saat dia merasakan aura yang memancar dari Qin Chen. Saya mengerti. Harta karun Kaisar Dewa. Anda memiliki harta setingkat Kaisar Dewa. Pada saat ini, Sage Agung Siyu merasa seperti kilatan inspirasi di benaknya, sebuah pencerahan, dan dia tiba-tiba terbangun, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ya, anak ini jelas hanya berada di alam Kaisar Agung. Mengapa dia bisa menampilkan dunia sangkar yang begitu menakutkan? Itu adalah harta karun. Anak ini pasti memiliki semacam harta karun tertinggi, kemungkinan besar harta karun Kaisar Dewa. Dan sangkar sungai gelap ini dunia dibentuk oleh perpaduan harta Kaisar Dewa ini, jadi bahkan dengan tingkat kultivasi Kaisar Dewa setengah langkahku. Aku tidak bisa menahan nafas dengan cepat. Ada kilatan cahaya di matanya. Selain itu, dia tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa Qin Chen bisa menahan serangannya. Jika saya bisa mendapatkan harta karun Kaisar Dewa dan menggabungkannya dengan sungai panjang malam gelap milik saya, maka saya... Petapa Agung Siyu gemetar di dalam hatinya budidaya, dia bisa menciptakan sangkar penjara hitam yang menakutkan, bagaimana dengan dia yang menerobos Kaisar Dewa setengah langkah. Sebelumnya, alasan kenapa aku selalu menyembunyikan tujuan memiliki asal-usul dunia bawah tingkat atas adalah karena aku tidak berani mengungkapkan terlalu banyak. Asal-usul dunia bawah tingkat atas memiliki beberapa godaan bahkan untuk Kaisar Dewa. Beraninya aku mengungkapnya dengan santai. Tetapi jika saya bisa mendapatkan harta karun ini, saya bisa dengan tingkat kultivasi saya saat ini, apa yang harus saya takuti? Memikirkan hal ini, Sage Agung Siyu tiba-tiba melihat dengan cemas ke arah istana Tuan Kota. Patua Moyun, tunggu apa lagi? Raungan itu bergema di seluruh kota Nanyuan dan bergema di benak semua orang. Bab 5832, Tempat Inti. Patua Moyun. Raungan gemuruh bergema di antara langit dan bumi. Setelah mendengar raungan Sage Agung Siyu, murid semua orang menyusut dan mereka melihat ke rumah Tuan Kota Moyun Kue di kejauhan. Orang tua Moyun, apa maksudmu? Maksudmu penguasa kota Nanyuan, Moyun Kue? Salah. Dengan budidaya mendiang Kaisar Moyun Kue, bagaimana dia bisa layak mendapat perhatian orang kuat seperti Siyu? Jika bukan Moyun Kue, lalu siapa dia? Sebuah pemikiran langsung bergema di benak semua orang kuat di kota Nanyuan. Mungkin hanya ada satu orang di seluruh kota Nanyuan yang memenuhi syarat untuk disebut Patua Moyun oleh Sage Siyu yang agung. Bas! Saat jantung semua orang berdebar kencang, angin kencang yang tak terlihat tiba-tiba naik ke langit dari tempat istana Tuan Kota berada. Tiba-tiba, aliran udara liar yang menakjubkan menyapu ke langit bersama dengan pelangi spasial yang menakutkan, berubah menjadi sosok tua tergantung di antara langit dan bumi. Itu adalah Moyun Gubo, nenek moyang keluarga Moyun di kota Nanyuan. Leluhur. Melihat Moyun Gubo, banyak orang kuat dari keluarga Moyun terkejut dan buru-buru mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memberi hormat, dengan rasa ingin tahu dan kebingungan di mata mereka. Karena mereka tidak tahu apakah nenek moyang mereka ada hubungannya dengan Sage Agung Siyu. Di bawah tatapan semua orang, Moyun Gubo, seorang lelaki tua, pertama-tama mengangkat tangannya ke arah Qin Chen,
lalu memandang Sage Agung Siyu dengan wajah jelek, dan berkata dengan dingin. Sage Agung Siyu, mengapa kamu memanggilku keluar? Anda dan Qin dendam antar saudara adalah antara masyarakat naga hitam Anda dan saudara Qin. Sebagai leluhur kota Nanyuan, saya hanya berharap kota Nanyuan akan damai dan melindungi orang-orang yang tidak bersalah tempatmu. Apakah kamu akan menyakiti saudara Qin? Petik 2. Selain itu, dengan sisa umur dan tingkat kultivasiku, aku bahkan tidak mampu mengalahkan Sage Agung Yilong sebelumnya, jadi beraninya aku ikut campur dalam dendam di antara kalian berdua. Tanda tanya, saya hanya berharap kalian berdua bisa kembali bersama. Tolong jangan melampiaskan amarahmu pada orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan. Mo Yun Gubo lemah, dan dia membungkuk dan tersenyum pahit. Sage Agung Siyu sangat marah, Mo Yun Guksu, kamu berhutang budi padaku saat itu, bukankah kamu berencana untuk membayarnya kembali? Nah, saat itu, pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah menyerbu laut semesta selatan dengan kekuatan sedemikian rupa saya hampir mati. Anda memang benar Anda pernah membantu saya. Bahkan jika saya mati, saya tidak dapat membalasnya, tetapi satu kode adalah satu kode. Jika saya ingin membunuh saudara Qin demi Anda, di mana hati nurani saya? Tapi kamu membantuku saat itu. Demi dia. Mo Yun Gubo menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, tersenyum pahit dan berkata, Saudara Qin, kamu telah membentuk perselisihan besar dengan masyarakat naga hitam Siyu lagi. Dendam antara kamu dan masyarakat naga hitam akan hancur. Sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan hubungan. Jika kamu bisa, dengarkan aku dan biarkan Sage Agung Siyu pergi Siyu, tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya. Lebih baik menjalin hubungan yang baik. Lebih baik membubarkan musuh daripada membuat musuh. Mo Yun Gubo, anak ini kemungkinan besar memiliki harta karun itu. Dari Kaisar Dewa, Sage Agung Siyu berkata dengan cemas. Mo Yun Gubo menggelengkan kepalanya, bagaimana jika ada harta Kaisar Dewa? Itu milik saudara Qin juga. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya ingin kota Nanyuan saya utuh dan banyak orang tak bersalah tidak untuk terlibat di dalamnya. Hal yang sama berlaku bagimu, saudara Siyu. Mengapa repot-repot? Apakah kamu serakah terhadap hal-hal di luar tubuhmu ini? Saudara Qin, dengarkan aku, biarkan orang bijak Siyu ini pergi, biarkan saja masalah ini berlalu. Petik 2, Mo Yungubo memandang Qin Chen dengan tulus. Bah bang bang. Qin Chen tidak bisa menahan tepuk tangan. Leluhur Mo Yun. Memang penyayang dan baik hati. Qin Chen bertepuk tangan dan tertawa, tetapi ada ejekan dalam senyumannya. Kamu pandai membujuk orang untuk berbuat baik, tapi bagaimana jika aku mengatakan tidak? Bo mengerutkan kening. Setelah mengambilnya, dia menghela nafas, Saudara Qin, mengapa kamu menempatkan dirimu dalam situasi yang tidak menguntungkan hanya untuk mencapai kesuksesan dengan cepat? Situasi yang tidak menguntungkan. Hanya kalian berdua, ayolah, jika saya tidak mendengarkan bujukan Anda, apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap saya? Mo Yungubo berkata dengan wajah cemberut, Saudara Qin, saya juga melakukan ini untuk orang-orang Nanyuan yang tidak bersalah. Kota. Jangan khawatir, kota Nanyuan. Tidak akan terjadi apa-apa pada orang yang tidak bersalah. Qin Chen tersenyum. Pergi. Tiba-tiba, sungai hitam besar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul di kota Nanyuan. Dalam sekejap, itu seperti banjir yang meletus, menyebar ke seluruh kota. Kemanapun ia melewatinya, formasi istana penguasa kota yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan hancur dalam sekejap. Banyak pusat formasi dengan cepat dibuka. Tidak, formasi kita di kota Nanyuan telah rusak. Leluhur, Qin Chen ini menghancurkan formasi kita. Mo Yun menunggu orang-orang kuat bersembunyi di benteng mekanik. Mereka semua tampak ngeri dan saling memandang Mo Yun Gubo berbicara dengan cemas. Mereka mengaktifkan formasi untuk mencoba menghentikan invasi Qin Chen, tetapi itu tidak berguna. Sungai hitam niat membunuh Qin Chen mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, formasi besar yang tak terhitung jumlahnya hancur, hampir tidak meninggalkan perlawanan sama sekali. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Mo Yunku? Mo Yun Gubo berteriak dengan marah, Saudara Qin, pernahkah aku, keluarga Mo Yun,
merasa kasihan padamu sedikitpun. Juga, untuk melindungi kota Nanyuan, adakah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan di istana tuan kotamu yang tidak dapat diungkapkan? Qin Chen mengabaikan teriakan keras Mo Yungubo. Menyebabkan Sungai Hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke setiap sudut kota Nanyuan. Sekarang dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan, dia secara alami tidak akan menyerah di tengah jalan, belum lagi seiring dia mengetahui lebih banyak tentang kota Nanyuan. Dia telah menguasai banyak bukti kriminal keluarga Moyun. Miliaran sungai hitam besar menyebar ke seluruh kota. Seketika menghancurkan semua formasi yang ditinggalkan oleh keluarga Moyun di kota Nanyuan, satu aliran sungai hitam bahkan menghantam area inti istana tuan kota. Dan juga menyelimuti seluruh kota petani di kota Nanyuan terlindungi dari dampak. Apa yang terjadi? Kita semua terbungkus dalam Heihe. Niat membunuh di Heihe ini sepertinya tidak berbahaya. Apakah itu melindungi kita? Master Gedung Tianwei Yuxin, Master Pavilion Abadi Chu Yueli dan yang lainnya terkejut lingkungan sekitar, terbungkus dalam sungai hitam, kekuatan sungai hitam. Yang dapat membuat Sage Agung Siyu sangat malu, tidak membahayakan mereka. Ledakan. Banyak dari sungai hitam ini telah berdampak pada area inti istana tuan kota. Leluhur. Moyun menunggu orang kuat itu memandang Moyun Gubo dengan ngeri. Saudara Qin, kamu sudah bertindak terlalu jauh, berhenti. Moyun Gubo akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, meraung marah, bergoyang, dan tiba-tiba menyerang Qin Chen. Berdengung. Saya melihat kehampaan bergetar, dan dalam sekejap, sosok Moyun Gubo seolah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang, dan bayangannya tidak dapat ditangkap sama sekali. Moyun Gubo ini harus melakukan ini untuk menunjukkan citra adilnya di depan semua orang, itu tidak berguna. Orang bijak Siyu tampak garang. Dan tiba-tiba tombak hitam muncul di sekeliling tubuhnya lagi, dan dua tombak hitam muncul satu demi satu muncul, melayang ke kiri dan ke kanan. Dua formasi kehampaan hitam pekat langsung muncul di kaki Great Sage Siyu. Membunuh. Kedua tombak hitam itu, dengan formasi jalannya yang mengalir aneh, meletus dengan kekuatan mengerikan yang mencengangkan. Merobek kehampaan dan dengan paksa menembus sungai hitam niat membunuh yang mengalir di depan mereka. Kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah meledak hingga ekstrim dalam sekejap. Bum bum bum. Sungai hitam niat membunuh yang awalnya menahan Sage Agung Siyu terus mengalir, tetapi mata Qin Chen tenang, dan sungai hitam tak berujung terus membanjirinya. Sage Agung Siyu berjuang untuk melawan, merasa putus asa. Terlalu kuat, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Sage Agung Siyu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia telah menembus level setengah langkah Kaisar Ilahi ditahan oleh Qin Chen. Sekarang kita hanya bisa melihat orang tua Moyun Gubo itu. Mata Sage Agung Siyu tajam dan dingin. Meskipun dia jelas-jelas terus-menerus dikepung, dia masih membakar sumbernya dengan gila-gilaan dan mengaduk sungai hitam yang tak berujung. Membiarkan Qin Chen akan mentransfer lebih banyak kekuatan untuk datang ke sini. Salah satunya adalah Great Sage Siyu yang meledak dengan niat membunuh yang ekstrim, dan yang lainnya adalah Moyun Gubo yang bersembunyi di kegelapan. Namun, Qin Chen mengabaikan mereka berdua dan terus mendesak Heihe dari dia. Heihe yang pembunuh, itu terus melonjak dan menabrak inti rumah tuan kota, dan hendak menabraknya. Tepat pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba, sosok kehampaan yang aneh muncul. Sosok ini membawa kekuatan spasial yang aneh, seperti cahaya dingin dan jiwa es yang tiba-tiba muncul, menusuk alis Qin Chen dengan sudut yang sangat mengejutkan. Itu adalah Moyun Gubo. Apa? Petapa Agung Cucong, yang telah kehilangan hati kaisar dan tidak dapat ditahan, merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri, kulit kepalanya mati rasa, dan dia tidak bisa menahan nafas. Jurus yang dilakukan oleh Moyun Gubo, nenek moyang kota Nanyuan, sebenarnya lebih menakutkan dan aneh dari dirinya, seorang pembunuh tingkat kekacauan dari dunia luar. Pukulan seperti itu mungkin tidak dapat dilakukan bahkan pada puncaknya. Qin Chen terkekeh dan berkata, "Yang mulia, Anda masih menyembunyikannya, dan Anda akan membeberkannya." Ledakan. Penghalang sungai hitam yang tak terlihat langsung naik ke langit, menyapu Moyun Gubo dan membekukannya dalam kehampaan. Tubuh Moyun Gubo tidak bisa bergerak, dan wajahnya berubah sedikit.
Hanya dengan benar-benar menghadapi niat membunuh Qin Chen di Heihe kita dapat memahami betapa menakutkannya itu. Saat berikutnya, Sungai Hitam niat membunuh yang diaktifkan oleh Qin Chen telah mencapai inti istana Tuan Kota. Ledakan. Di inti rumah Tuan Kota, aura menakjubkan tiba-tiba keluar dari formasi. Kekuatan formasi sangat menakutkan, dan bahkan menarik tatapan ngeri semua orang di atas formasi pelindung di kota Nanyuan. Namun di bawah pengaruh Sungai Hitam Qin Chen, formasi besar masih tidak mampu menahannya. Di bawah pengaruh Sungai Hitam yang bergulung, itu mengeluarkan suara retak dan membuka lubang. Berdengung. Aura kematian yang membuat semua orang berdebar-debar terpancar dari inti rumah Tuan Kota yang memiliki retakan samar, mengejutkan semua orang. Apa itu? Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan mengecilkan pupil mereka dan tampak kaget. Mereka melihat bahwa di inti rumah Tuan Kota, ada dunia kecil yang aneh. Di dunia kecil itu, banyak sekali mayat berserakan sangat menyedihkan, memancarkan aura kebencian dan kematian yang mengerikan. Teror dari nafas kematian ini membuat banyak praktisi yang hadir merasa menggigil di sekujur tubuh mereka, dan jiwa mereka hampir membeku dan berdenyut. Bab 5833. Sangat kecewa. Pada saat ini, nafas dingin kematian menyapu udara, seperti sungai panjang kematian dan keheningan yang mengalir dari dunia bawah, langsung membuat khawatir seluruh kota Nanyuan. Begitu banyak mayat orang kuat. Tampaknya ini adalah praktisi yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghilang di kota Nanyuan kita selama bertahun-tahun. Serta anggota klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah dimusnahkan oleh kekuatan gelap seperti masyarakat tengkorak Zuo di zaman ini. Semuanya mati di rumah Tuan Kota. Mengapa ini terjadi? Pembangkit tenaga listrik terkemuka yang bermata tajam tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak ketika dia melihat mayat-mayat yang padat di dalam. Masing-masing dari mereka tampak pucat dan merinding di sekujur tubuhnya. Kondisi kematian orang-orang di depan mereka sungguh menyedihkan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Laut Semesta Selatan, mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Kebangkitan seorang kaisar harus didasarkan pada mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya bisa bangkit setelah mengalahkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari generasinya dalam kompetisi. Planet yang hidup akan musnah dalam sekejap mata adalah hal yang lumrah. Namun pemandangan di depan mereka masih membuat kulit kepala mereka tergelitik dan hati mereka gemetar ketakutan. Karena praktisi yang meninggal di dunia kecil itu tidak mati secara normal, tetapi dipaku pada paku batu hitam, atau dikuliti, atau dijepit, atau matanya dipotong, atau jantungnya ditusuk. Jika hanya itu saja, di dunia hampa kecil itu, ada lebih banyak lagi benang hitam legam yang tergantung, menembus jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Aura dingin yang keluar seperti api penyucian tingkat 18, yang membuat orang bergidik dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mo Yun Gubo, bisakah kamu memberitahuku, apa ini? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh, dengan tatapan dingin di matanya. Sejak pertama kali dia melihat Mo Yun Gubo, dia merasakan kuatnya kuasa dosa dalam dirinya. Kekuatan dosa yang kuat jauh melebihi kekuatan Presiden Zuo School. Selama bertahun-tahun, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang telah hilang atau dihancurkan di kota Nanyuan dan sekitar kota Nanyuan sebenarnya diperintahkan secara diam-diam oleh keluarga Mo Yun Anda. Sama seperti masyarakat tengkorak Zuo, mereka juga secara diam-diam didukung oleh rumah Tuan Kota Anda. Tujuannya adalah untuk terus menangkap makhluk hidup untuk Anda bunuh. Apakah Anda layak menjadi penguasa kota Nanyuan? Teriak Qin Chen. Keluarga Mo Yun adalah keluarga seperti itu. Keluarga Mo Yun menyelamatkan kita dan banyak kekuatan lain di Laut Semesta Selatan selama invasi dunia bawah, jadi mereka terpilih sebagai penguasa kota netral kota Nanyuan. Tapi di belakang adegannya, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Sangat kejam bahwa kita telah hidup di bawah kendali iblis ini. Para praktisi dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan gemetar. Alasan mengapa banyak dari mereka pindah keluarga dan datang ke kota Nanyuan adalah karena status kota Nanyuan sebagai kota netral. Dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak perlu khawatir akan dianeksasi oleh kekuatan lain setiap hari, dan mereka dapat melakukannya kehidupan yang damai. Tapi sekarang, mereka gemetar. Jika apa yang dikatakan Qin Chen benar,
maka di bawah tatapan iblis seperti itu, cepat atau lambat mereka akan menjadi tidak lebih dari sepotong kue dan menjadi anggota dunia kecil itu. Karena, di dunia kecil itu, mereka melihat banyak orang kuat dan anggota suku yang pernah menjadi kekuatan kuno kota Nanyuan. Orang-orang ini mati dalam pelatihan eksternal, menghilang, atau binasa dalam kehancuran dan konflik beberapa kekuatan besar. Tapi sekarang, mereka semua muncul di dunia kecil yang aneh di inti istana Tuan Kota. Tidak heran tidak pernah ada kekuatan besar yang berkembang selama banyak zaman di kota Nanyuan. Karena kekuatan ini telah dihancurkan oleh keluarga Moyun sebelum mereka tumbuh dewasa. Membantu tetapi gemetar dan berkata, bahkan Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yusin, penguasa paviliun Tianwei, ketakutan. Jika mereka tidak datang dari kekuatan teratas di laut semesta, dengan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka akan menjadi sasaran keluarga Moyun. Aduh! Di bawah tatapan ngeri semua orang, Moyun Gubo tiba-tiba menghela nafas. Tubuhnya yang reyot, terikat oleh sungai hitam yang mematikan, tiba-tiba bangkit selangkah demi selangkah. Saat tubuhnya yang reyot terangkat, begitu dia mulai, nafas kehidupan yang menakutkan dengan keras tersapu keluar dari tubuhnya. Ledakan. Aura kehidupan Moyun Gubo yang semula sudah tua dan berambut abu-abu ternyata semakin kuat, dan kulitnya yang keriput seketika menjadi bulat dan halus dan hampir mati. Leluhur, kamu. Moyun dan orang-orang kuat lainnya dari istana Tuan Kota memandang Moyun Gubo dengan tidak percaya. Meskipun mereka telah mengirimkan orang-orang kuat kepadanya di bawah perintah leluhur selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak ada hal seperti itu seperti berpikir bahwa nenek moyang begitu cerah dan nafas kehidupan begitu kuat. Saya awalnya hanya ingin berhibernasi sebentar di kota Nanyuan, tidak ingin terlibat dalam banyak perselisihan di Laut Semesta Selatan. Dan hanya menjadi seorang petapa dengan pikiran yang tenang. Tapi Anda bersikeras untuk menghancurkan kedamaian saya dan menghancurkan aku. Semua yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup. Moyunguo menegakkan tubuhnya sedikit demi sedikit, dan niat membunuh yang awalnya ditahan Heihe secara bertahap dilepaskan olehnya. Dia menatap Qin Chen dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Kenapa? Dengan raungan, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengalir dengan cepat dari istana Tuan Kota. Dan langsung mengalir ke tubuh Moyun Gubo, aura di tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap, dan masih ada. Kamu memaksaku. Awalnya aku hanya ingin perlahan-lahan melahap kehidupan seluruh kota ini dan mencapai hal-hal besar, tetapi kamu bersikeras memaksaku. Klan Komodo. Kaisar puncak itu kuat. Kamu pikir kamu bisa menjadi liar di kotaku. Boom! Pada saat Moyun Gubo meraung, aura dunia bawah yang dingin juga keluar dari tubuhnya, bergemuruh, dan aura dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Aura jelatang ini dibandingkan dengan aura dunia bawah yang dilepaskan oleh Sage Agung Siyu sebelumnya. Aura hantu ini langsung menyatu ke dalam tubuh Moyun Gubo, dan dikombinasikan dengan aura kematian awalnya, mendorong budidayanya ke tingkat setengah langkah kaisar ilahi dalam sekejap. Ah! Raungan meraung, dan aura samar kaisar dewa memenuhi udara, langsung menghilangkan niat membunuh yang dikeluarkan oleh Qin Chen. Bahkan Sage Agung Siyu memandang Moyun Gubo dengan kaget, dengan warna mata yang tidak percaya. Karena pada saat ini, aura di tubuh Moyun Gubo sebenarnya lebih unggul darinya, dan beberapa kali lebih kuat daripada aura Kaisar Dewa setengah langkah miliknya. Perasaan perpaduan lembut itu hanya dapat dibentuk dengan sepenuhnya mengendalikan dan menggabungkan aura hantu dunia bawah ini. Kamu benar-benar mengendalikan sepenuhnya kekuatan asli dari dunia bawah ini. Sage Agung Siyu memandang Moyun Gubo dan berkata dengan suara tanpa suara. Bagaimana kalau? Moyun Gubo mencibir dan memandang ke arah petapa Agung Siyu. Saat itu, Anda dan saya diam-diam berencana untuk mendapatkan kesempatan ini bersama. Namun selama bertahun-tahun, sebagai master kedua dari masyarakat naga hitam, Anda hanya mengintegrasikan ini sumber dunia bawah dan tidak begitu mengerti arti sebenarnya. Sungguh sia-sia. Tidak seperti aku, hahaha. Moyun Gubo berkata dengan ekspresi gelap, aku telah membunuh begitu banyak orang, dan saya berkeliaran di dunia dengan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya siang dan malam. Dengan cara ini,
saya harus sepenuhnya memahami apa itu kematian dan apa sifat dunia bawah. Karena hanya dengan cara inilah saya dapat benar-benar memasuki alam kaisar ilahi yang legendaris dan menjadi salah satu raksasa laut semesta selatan. Dia bukan lagi seekor semut yang diinjak-injak. Mo Yun Gubo memandang semua orang dan makhluk di kota Nanyuan dengan mata hijau. Kota Nanyuan ini adalah tempat berkembang biak saya, dan disinilah aku mendapatkan kekuatan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Maka kita benar-benar dapat mencapai tingkat peternakan Dewa Kaisar. Saat Mo Yun Gubo selesai berbicara, banyak hantu menangis dan melolong, dan entah kenapa, aura dunia bawah melonjak ke seluruh kota Nanyuan. Merembes keluar dari sudut kota yang tak terhitung jumlahnya dan melibatkan banyak orang di seluruh kota Nanyuan. Di bawah aura dingin ini, hati banyak praktisi di kota Nanyuan terkepal, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh Dewa Kematian, dan pernapasan menjadi sangat sulit. Terlebih lagi, tubuh fisik dari banyak pria kuat dan anggota klan keluarga Moyun mulai membusuk dan menghilang tanpa bisa dijelaskan. Leluhur, kita. Moyun Kue, Moyun Xiao dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat tubuh mereka membusuk sedikit demi sedikit, dan menatap leluhur mereka dengan mata putus asa, leluhur, selamatkan aku. Pada mereka dengan acuh tak acuh, kamu adalah keturunanku, Mo Yun Gubo. Takdirmu adalah menjadi makanan bagiku, Mo Yun Gubo, untuk menerobos Kaisar Dewa. Ini adalah takdir dan kehormatanmu. Kamu tidak khawatir, leluhur, aku akan terus hidup sesuai keinginanmu, menyebarkan cabangku, dan menciptakan keluarga yang lebih kuat. Tidak. Mo Yun dan yang lainnya tampak putus asa dan berteriak. Aura kematian menyatu ke dalam tubuh Mo Yun Gubo. Wow! Benteng mekanis yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan pengontrolnya dan tidak lagi bersinar dengan kecemerlangan yang mengerikan, mereka terhenti di udara dan redup. Namun aura di tubuh Mo Yun Gubo kembali membaik. Sangat nyaman, saat aku benar-benar melahapmu, aku seharusnya bisa melangkah ke alam Kaisar Ilahi. Mo Yun Gubo memandangi praktisi yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan, Qin Chen, Saroye dan lainnya dengan mata berapi-api, dan di sana ada sedikit tawa di sudut mulutnya. Kematian. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa setengah langkah meledak dari tubuhnya, berubah menjadi aura dingin yang tak ada habisnya. Berniat untuk mengorbankan dan membunuh seluruh penduduk kota Nanyuan. Namun, saat berikutnya, ekspresi Mo Yun Gubo berubah, karena sungai hitam pembunuh yang dengan mudah dia kalahkan sebelumnya sebenarnya tidak bergerak pada saat ini. Dan kekuatannya tidak dapat membunuh para penggarap yang terbungkus dalam sungai hitam yang mematikan ini. Chu Yueli, Yuexin dan yang lainnya juga terkejut saat mengetahui aura dingin di tubuh mereka perlahan menghilang. Apakah ini kartu trufmu? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, saya sangat kecewa. Bab 5834. Apakah itu saja? Kamu. Mo Yun Gubo memandang Qin Chen dengan kaget. Nafas setengah langkah Kaisar Dewa yang dia keluarkan tidak mampu membangkitkan sungai hitam niat membunuh di Qin Chen. Mo Yun Gubo dapat dengan mudah merasakan bahwa Qin Chen di depannya pasti belum mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Ilahi, tapi mengapa? Dalam kehampaan, Qin Chen ditangguhkan di udara, menatap Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siyu dengan acuh tak acuh, keduanya adalah aura dunia bawah, jika Kaisar ini menebak dengan benar. Pasti berasal dari Kaisar dunia bawah, salah satu dari 4 Kaisar besar di dunia bawah, kan? Baik Mo Yun Gubo dan Grid Sage Siyu mengubah ekspresi mereka, tetapi Qin Chen bahkan tidak melakukan ini. Bisakah Anda menebaknya? Bagaimana kamu tahu? Mo Yun Gubo kaget dan marah. Qin Chen berkata dengan ringan, ini sangat sederhana. Dengan kekuatan kalian berdua, jika Anda ingin menggunakan kekuatan dunia bawah untuk menggabungkan Yin dan Yang untuk menerobos ke alam Kaisar Dewa setengah langkah. Anda memerlukan setidaknya orang kuat dari dunia bawah yang tidak kalah dengan kalian berdua. Dan menurut data sejarah, saat itu, di antara orang-orang kuat dari dunia bawah yang menyerbu laut alam semesta selatan kita, hanya Kaisar Netherworld. Salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah, memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Petik 2.
Itukah alasannya? Mo Yun Gubo dan Sage Agung Si Yu tidak percaya. Adapun kota Nanyuan, orang-orang kuat dari banyak kekuatan lain tergerak di dalam hati mereka, terutama orang-orang kuat dari kekuatan teratas di laut semesta, seperti Yusin dan Chu Yueli. Mata mereka bersinar. Itu sangat mungkin. Menurut rahasia yang tercatat di atas, laut semesta selatan ini memang diserang oleh kaisar dunia bawah dari dunia bawah. Baru kemudian, dengan perlawanan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta selatan, invasi dunia bawah berhasil dihalau dan laut semesta selatan dipertahankan. Di antara mereka, Kaisar Mikong, yang pernah menjelajahi laut semesta selatan dan begitu kuat selama suatu zaman, kalah dalam pertempuran itu, menghilang ke udara, dan tidak pernah kembali. Juga karena kontribusi Mo Yun Gubo dalam pertempuran itu. Keluarga Mo Yun diakui oleh banyak kekuatan tertinggi di laut semesta selatan dan mengambil alih kota Nanyuan setelah dia menduduki kota Nanyuan. Tapi yang membuatku penasaran adalah orang yang membunuh Kaisar Netherworld saat itu seharusnya adalah Kaisar Mikong, dan Kaisar Mikong mungkin lebih kuat dari keduanya di zaman kuno. Mengapa Kaisar Mikong kalah dalam pertempuran itu? Namun, mereka berdua masih hidup, dan bahkan kekuatan Kaisar Netherworld diperoleh oleh mereka berdua. Qin Chen melangkah ke depan Mo Yun Gubo selangkah demi selangkah di atas ombak sungai hitam yang bergulung, menatap ke arah dia. Semua orang terkejut. Apa maksud Qin Chen dengan ini? Di belakang Saroye, pupil mata Lorna sedikit menyusut dan dia menatap Mo Yun Gubo. Mungkinkah kematian leluhur saat itu ada hubungannya dengan Mo Yun Gubo dan yang lainnya? Hahaha, maksudmu kita menjebak Kaisar Mikong. Menggunakan dia untuk mati bersama Kaisar Netherworld. Mo Yun Guchuo memandang Qin Chen yang berada di dekatnya, dan tiba-tiba tersenyum. Kamu menebaknya dengan benar, tapi sayang sekali kamu sombong sekali, pergilah ke neraka. Bas. Saat kata-kata Mo Yun Gubo jatuh, sosoknya tiba-tiba kabur, dan kekuatan ruang tak kasat mata tertinggal di tubuhnya. Dalam sekejap, ribuan sosok Mo Yun Gubo muncul di kehampaan. Masing-masing sosok ini tergantung di langit yang mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Begitu banyak klon. Semua orang terkejut. Nak, kekuatanmu memang di luar dugaanku. Izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan magis spasial tingkat atas yang telah aku pelajari setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Bunuh. Saat Mo Yun Gubo selesai berbicara, sosoknya sudah habis langit menghilang dalam sekejap dan menyatu dengan dunia tanpa akhir. Menghilang. Saya tidak bisa merasakannya sama sekali. Mengerikan sekali. Puluhan ribu klon menghilang dalam sekejap. Dan saat Mo Yun Gubo menghilang, semua orang yang hadir mensubscribe channel Dongeng Donghua dan merinding, seolah-olah mereka dikunci oleh semacam krisis yang mengerikan. Dan jiwa mereka berdenyut-denyut. Apakah ini saatnya kekuatan prinsip luar angkasa Kaisar Mikong diintegrasikan sepenuhnya ke dalam asal mula jalannya sendiri oleh Mo Yun Gubo? Orang ini, kekuatannya sebenarnya telah meningkat ke level ini dalam beberapa tahun ini. Ketakutan dan gemetar di dalam. Saat itu, mereka menjebak Kaisar Mikong bersama-sama dan membagi beberapa prinsip asli yang ditinggalkan oleh Kaisar Mikong dan Kaisar Netherworld. Namun, dia hanya berani berlatih secara diam-diam. Tanpa diduga, Mo Yun Gubo dapat sepenuhnya menghancurkan prinsip asli kedua orang tersebut. Terintegrasi ke dalam diri sendiri, sepenuhnya memegang kendali. Jauh melampaui ekspektasi dari Sage Agung Siyu. Tuan, hati-hati. Di belakang Qin Chen, Saroye berteriak dengan tergesa-gesa. Naluri darah dari klan Komodo membuat alisnya berdebar kencang. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi krisis yang mengerikan, seolah-olah jiwanya sedang ditatap. Wow! Sebelum Saroye bisa menyelesaikan kata-katanya, ada tepi menakutkan yang membelah langit dan bumi. Dan cahaya luar angkasa yang menakutkan berubah menjadi jutaan cahaya deras yang tak ada habisnya, menenggelamkan Qin Chen dalam sekejap. Kepulan. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen tetap tidak bergerak, membiarkan cahaya dari langit menerpa dirinya. Suara jutaan cahaya dari luar angkasa terdengar seperti suara pisau tajam yang memotong kulit, dan kulit Qin Chen langsung muncul. Tanda yang disebabkan oleh gesekan antara jutaan cahaya spasial yang menakutkan dan tubuh fisik.
Namun saat cahaya spasial itu lewat, tanda putih di tubuh Qin Chen menghilang secara alami, menjadi mulus seperti baru. Ini tidak merusak kulit. Cahaya di langit menghilang, memperlihatkan mata Mo Yun Gubo yang ketakutan. Kamu, pertahanan macam apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Kaisar Dewa orang yang sangat kuat akan terluka karena serangannya, tetapi Qin Chen, seorang kaisar tahap akhir, bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Mungkinkah lawannya adalah Kaisar Dewa? Bisakah kamu berhenti bersikap keterlaluan? Apakah masih ada lagi? Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan acuh tak acuh. Kamu, jangan terlalu sombong, raung. Wajah Mo Yun Gubo memerah dan dia merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Boom, aura menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya naik ke langit di tubuhnya, langsung membakar asal dan jiwanya. Kematian. Di tengah raungan, sosok Mo Yun Guksu tiba-tiba menghilang, dan dengan raungan, dua pelangi luar angkasa yang menakutkan menembus Qin Chen dalam sekejap. Ledakan. Kemanapun cahaya ruang tak berujung lewat, semuanya hancur. Bahkan kekosongan yang sangat keras di Laut Kosmik Selatan pun terbelah, memperlihatkan dinding membran ruang angkasa yang paling rendah. Bahkan ada bekas tanda putih kecil di dinding membran. Hancurkan kekosongan. Pukulan puncak Mo Yun Gubo yang membakar asal-usul dan jiwanya sebenarnya mampu menghancurkan dinding membran ruang angkasa yang paling menakutkan di Laut Kosmik adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Dewa Legendaris. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Meskipun serangan ini tidak ditujukan kepada mereka, banyak praktisi yang merasa ngeri dan merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah di tempat. Ledakan. Di hadapan semua orang, dua pelangi luar angkasa yang menakutkan ini datang ke Qin Chen dalam sekejap, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka menembus mata Qin Chen. Mata merupakan salah satu bagian tubuh yang paling rentan. Sasaran serangan Mo Yun Gubo kali ini ternyata adalah murid Qin Chen. Puff. Namun, setelah dua pelangi luar angkasa Mo Yun Gubo yang menakutkan menghantam mata Qin Chen. Pelangi luar angkasa menakutkan yang dapat merobek kehampaan bahkan tidak dapat mematahkan kelopak mata Qin Chen. Hanya dua bekas air yang tersisa di sana, tapi mata Qin Chen seperti dinding membran terkuat di ruang Laut Kosmik. Pukulan dari sumber pembakaran Mo Yun Gubo tidak mampu membuka kelopak matanya dan menghancurkannya di tempat. Kamu, tubuh Mo Yun Gubo membeku di udara dan dia tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa? Itu saja. Qin Chen memandang Mo Yun Gubo dengan kecewa, benar-benar kehilangan kesabaran, dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Ledakan. Kekosongan di depan meledak. Sungai hitam niat membunuh yang tak berujung melonjak keluar dari tubuh Qin Chen dan langsung menenggelamkan Mo Yun Gubo. Pada saat ini, Mo Yun Gubo seperti ikan di arus deras, tidak mampu menjaga keseimbangan sama sekali. Dia terus-menerus diguncang oleh sungai hitam niat membunuh Qin Chen tubuhnya seketika. Niat membunuh Qin Chen di Heihe seperti pisau tajam, merobek tubuhnya dengan mudah dan meninggalkan bekas luka yang tak ada habisnya. Tidak. Dia sepertinya terjebak di rawa, dengan gelombang dari sungai hitam menerpa tubuhnya. Dia tidak mampu menahan diri. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Murid Mo Yun Gubo ketakutan dan marah, bisakah seseorang di alam Kaisar Agung menjadi begitu kuat? Perencanaan banyak era ternyata seperti ini hari ini. Dan dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya untuk sementara waktu. Tidak, aku pasti akan mati jika ini terus berlanjut. Aku belum menjadi Kaisar Dewa, bagaimana aku bisa mati? Mo Yun Gubo tiba-tiba menatap Sage Agung Siyu yang juga terkejut. Pupil Great Sage Siyu menyusut, kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak baik. Bunuh, aura hantu yang menakutkan muncul langsung dari tubuh Mo Yun Gubo. Saat aura ini bergetar, tubuh fisiknya secara alami dihancurkan oleh sungai hitam niat membunuh. Tapi di saat yang sama, bayangan tak terlihat tiba-tiba muncul di depan Sage Agung Siyu. Engah, aura menakutkan muncul dari bayangan samar ini dan tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Sage Agung Siyu. Mo Yun Gubo, kamu. Great Sage Siyu berteriak ngeri. Dia sudah memahami tujuan Mo Yun Gubo, yaitu untuk membunuhnya dan melahap serta menggabungkan asal-usulnya. Keduanya memiliki kekuatan dunia bawah di tubuh mereka,
dan mereka telah kehilangan sumber kehidupan banyak orang di kota Nanyuan. Mo Yun Gubo jelas ingin mengintegrasikan sepenuhnya kekuatan dunia bawah orang itu ke dalam tubuhnya dengan melahap asal-usulnya dapat sekali lagi mencapai ranah Kaisar Dewa. Tuan, Saroye menjadi cemas dengan tergesa-gesa. Jika Mo Yun Gubo berhasil menelan asal mula Sage Agung Siyu, begitu dia berhasil menyerang Kaisar Dewa, semuanya akan berakhir. Kamu masih ingin melahap orang lain di depanku. Qin Chen menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih Mo Yun Gubo yang sedang bergegas menuju Sage Agung Siyu. Puff, sosok Mo Yun Gubo membeku, dan dia menundukkan kepalanya ketakutan. Suatu saat, sebuah tangan besar menembus dadanya. Bab 5835. Apakah ini hanya kebetulan? Darah muncrat dari dada Mo Yun Gubo, menghitamkan dunia dan menghilangkan kehangatan. Waktu di seluruh dunia sepertinya telah berhenti, dan semua orang menatap pemandangan channel Dongeng Donghua ini dengan linglung, seolah disambar petir, seperti boneka tanah liat, tidak bergerak. Mengejutkan. Sulit dipercaya. Dampak seperti itu membuat kulit semua orang merinding dan membuat bulu kuduk berdiri. Aku. Mo Yun Gubo menatap dadanya yang patah dengan bingung, dan telapak tangan putih ramping muncul di depannya. Di telapak tangannya, ada jantung yang berdetak kencang, meledak dengan teror yang tak ada habisnya dari hati Kaisar Agung. Itu adalah hati kaisarnya. Wow, tangan besar itu ditarik. Engah. Seperti bola karet yang tertusuk, kekuatan agung di tubuh Mo Yun Gubo menghilang dalam sekejap seperti air pasang yang surut, membuatnya lemah dan kedinginan. Mo Yun Gubo menoleh dengan ngeri dan menatap Qin Chen di kejauhan dengan susah payah. Hati Kaisar Hitam telah muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang membuat mata Mo Yun Gubo berair ketidakpercayaan yang tak ada habisnya. Bagaimana hati Kaisar bisa direnggut begitu saja? Konyol sekali. Kota Nanyuan terdiam saat ini. Semua orang memandang Qin Chen dengan kaget. Tidak ada suara yang terdengar di telinga mereka. Yang bisa mereka lihat di mata mereka hanyalah jantung gelap Kaisar yang berdetak di tangan Qin Chen, yang sangat mengejutkan hati semua orang. Kaisar Dewa setengah langkah. Pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Dewa yang baru saja hampir mengorbankan seluruh kota Nanyuan, jantungnya terkoyak seperti ini. Setelah keterkejutan itu, ketakutan yang tak ada habisnya langsung mencengkeram hati semua orang yang hadir, seolah-olah hati mereka akan direnggut saat ini bersama dengan hati Kaisar Mo Yun Gubo. Dan mereka sangat kesakitan. Tidak mungkin, bagaimana kamu melakukannya? Aura kematian yang tak ada habisnya menghilang dari tubuh Mo Yun Gubo, dan aura di tubuhnya langsung jatuh ke alam mendiang Kaisar. Apa yang terjadi padanya? Itu hanya hati. Apakah ada kesulitan? Qin Chen bermain dengan hati Kaisar Mo Yun Gubo, seolah-olah dia sedang mengambil apel dari piring buah dengan mudah. Selain itu, kesadaran spiritualnya telah menembus ke dalam hati Kaisar Agung. Dengan gemuruh, kekuatan asli dari jalan besar yang telah bekerja keras oleh Mo Yun Gubo selama era yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya terlihat di mata Qin Chen. Kegelapan, ruang, kematian, akhirat, kekacauan, inikah asal mula jalan agungmu? Di jantung Kaisar Agung Mo Yun Gubo, Qin Chen merasakan kekuatan hukum besar yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilalui oleh Mo Yun Gubo. Jalan, asal-usul Kaisar Netherworld. Qin Chen, yang mewarisi asal-usul Kaisar Netherworld, juga sepenuhnya menegaskan bahwa asal mula jalan Netherworld di Mo Yun Gubo dan Siyu Sang Sage Agung berasal dari mantan Kaisar Netherworld. Tampaknya jatuhnya Kaisar Miekong memang dirancang oleh Mo Yun Gubo dan Kuil Suci Agung Siyu. Namun, saya tidak tahu apakah ada kekuatan lain yang lebih dalam yang terlibat. Perang antara dunia bawah dan laut kosmik sebenarnya disebabkan oleh Kaisar Agung Ningsang, yang dipromosikan oleh Kaisar Wu Yueming, klan Abyss, dan orang kuat misterius di laut kosmik. Hal ini terlebih lagi terkait dengan hilangnya Ibu Sisi, Permaisuri Ming Yue, yang memaksa Dewa Hades turun ke dalam jurang dan menjebaknya hingga mati di dalam jurang tersebut. Satu dering di dalam dering lainnya. Pertarungan ini bukan hanya pertarungan antara Yin dan Yang di lautan kosmik.
Bukan hanya dunia bawah yang ingin membuat asal mula dunia yang menerobos dirinya sendiri dan menjadi dunia yang sempurna membutuhkan asal mula dunia yin untuk mencapai kesatuan yin dan yang. Di antaranya, bahkan lebih terkait dengan jurang maut dan tata letak beberapa kekuatan tertua di laut kosmik. Kaisar Netherworld dan Kaisar Penghancur Langit adalah dua bidak catur yang dibuat oleh orang-orang kuat ini, yang berfungsi sebagai mangsa sekaligus umpan. Saya ingin tahu apakah ada orang lain di belakang Mo Yun Gubo. Qin Chen memandang Mo Yun Gusu dengan acuh tak acuh. Tidak bagus. Mo Yun Bucuo terkejut, ayo pergi. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menghadapi Qin Chen, dan jalur luar angkasa yang tak terlihat muncul, membungkus tubuhnya. Dan dengan cepat menghilang dari dunia bersamanya, melarikan diri keluar kota Nanyuan. Melarikan diri. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Mo Yun Gubo. Qin Chen melihat ke tempat Mo Yun Gubo menghilang, matanya acuh tak acuh, dan tangan besarnya tiba-tiba melihat ke dalam kehampaan. Ledakan. Kekosongan dalam jarak 1 juta mil di atas kota Nanyuan langsung mengeras, seolah-olah sepotong besar es telah terpotong dari danau yang membeku. Sesosok muncul dari kehampaan yang membeku, memandang Qin Chen dengan ngeri. Mengondensasi langit, apakah ini metode luar angkasamu? Mo Yun Gubo menatap Qin Chen dengan ketakutan di matanya. Itu benar. Qin Chen mengangguk, mengambil satu langkah ke depan, memandang Mo Yun Gubo dan berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, Kaisar Mikong dijebak oleh kalian berdua dan mati. Jalur luar angkasa di tubuhmu berasal dari asal-usulnya, ruang dalam tubuh Kaisar Mikong. Pencapaian Kaisar dalam seni luar angkasa sebenarnya diwarisi dari inti-inti luar angkasa pendahulunya, Kaisar Mikong Pedang. Qin Chen melihatnya dengan tangannya yang besar, dan jalannya menakutkan. Sungai hitam niat membunuh perlahan datang menyelimuti tubuh Mo Yun Gubo. Sudahkah Anda mendapatkan jantung spasial Kaisar Mikong? Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Pada saat itu, meskipun mereka merancang Kaisar Mikong dan Kaisar Netherworld untuk meledak dan jatuh satu sama lain, sehingga memperoleh sebagian besar asal-usul mereka. Sisa jiwa mereka tidak ditemukan. Baik Mo Yun Gubo dan Sage Agung Siu berpikir bahwa sisa jiwa Kaisar Mikong dan Kaisar Netherworld tersebar dalam penghancuran diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka selamat. Meninggalkan jantung ruang yang paling kuat. Anda mencuri prestasi para pendahulu Kaisar Agung Mikong, menduduki sarang burung murai, mengenakan jubah kuning, dan menjadi penguasa kota Nanyuan. Saat ini, Kaisar ini tidak hanya ingin membalas dendam atas banyak orang yang dijebak dan dibunuh oleh Anda di kota Nanyuan, tetapi saya juga ingin membalas dendam Kaisar Senior Miekong. Memperlihatkan wajah munafik Anda, dan memberikan kejelasan kepada dunia. Setelah mengatakan ini, Qin Chen memasukkan tangan besarnya ke dalam pikiran Mo Yun Gubo. Tidak. Mo Yun Gubo, yang telah kehilangan hati Kaisar, tidak mampu menahan sama sekali. Jiwanya dihisap dengan paksa oleh kekuatan isap yang mengerikan di telapak tangan Qin Chen. Selamatkan hidupku, tuanku, selamatkan hidupku. Aku bersedia menyerah padamu dan menjadi anjing larimu. Tolong selamatkan hidupku. Jiwa itu berubah menjadi pria kulit hitam kecil, memperlihatkan wajah jahat Mo Yun Gubo, dan memohon belas kasihan karena ketakutan. Qin Chen mengabaikan permintaan belas kasihan Mo Yun Gubo, dan pikiran ilahi yang menakutkan di muridnya langsung mengalir ke dalam jiwa Mo Yun Gubo. Cari jiwa. Qin Chen sebenarnya sedang mencari jiwa Mo Yun Gubo. Tuan Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Mo Yun Gubo adalah Kaisar Dewa setengah langkah. Kecuali dia adalah Kaisar Dewa, mencari jiwa seperti ini akan menyebabkan pencari jiwa menjadi bingung dan berisiko tiba-tiba kematian. Chu Yueli yang lain tampak ngeri dan tidak percaya. Pencarian jiwa bukanlah pencarian sembarangan, semakin kuat orang yang dicari maka serangan baliknya akan semakin besar. Dengan kekuatan jiwa Mo Yun Gubo, siapapun yang berani mencari jiwanya akan takut akan serangan balik dari jiwa menakutkan yang terkandung di dalamnya. Itu bisa membuat jiwa pencari jiwa menjadi gila dan mengubahnya menjadi idiot dalam sekejap. Tapi Qin Chen tetap bergeming. Ledakan. Kekuatan jiwa yang kacau tak berujung melonjak. Kehendak Qin Chen sekuat pisau dan tidak terpengaruh. Dia mengaktifkan jalan dosa dan merasakan pengalaman dalam jiwa Mo Yun Gubo.
Apa yang ingin diketahui Qin Chen dari jiwa Mo Yun Gubo bukanlah kekuatan magisnya, cara-cara hebat dan warisannya. Tetapi hanya ingin mencari tahu apakah ada hubungan antara pihak lain dan orang kuat dari kekuatan laut kosmik menakutkan yang bersembunyi. Dalam kegelapan, kesulitannya secara alami berkurang banyak. Di bawah pengaruh jiwa Qin Chen, jiwa Mo Yun Gubo kesakitan dan terus berteriak. Akhirnya, dengan letupan, jiwa Mo Yun Gubo meledak di tempat, dan jiwanya tersebar. Aura jiwa dewa yang menakutkan menyebar antara langit dan bumi. Dosa, kembali ke jalan besar. Bisik Qin Chen, dan mengangkat tangannya. Kekuatan dosa Mo Yun Gubo yang tak ada habisnya langsung diserap ke dalam tubuhnya. Mengubahnya menjadi gelombang di sungai besar dosa di bawah kendalinya. Jerosa, aku akan memberikan tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gubo kepadamu. Qin Chen dengan santai melemparkan tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gubo ke arah Saroye. Bukankah itu hati Kaisar Agung? Saroye tertegun, tapi terus bergerak. Wow! Mulut besar berdarah langsung muncul di kehampaan, berubah menjadi lubang hitam yang menakutkan, menelan tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gubo secara langsung. Dengan suara gemericik, dia kemudian menelan dunia di dalam tubuhnya, dengan cepat melebur tubuh dewa setengah langkah Mo Yun Gubo. Saya melihat kekuatan Kaisar Dewa setengah langkah murni meresap ke dalam tubuh Saroye, dan bahkan ada jejak kekuatan dunia bawah di dunia bawah. Setiap pori di tubuh Saroye tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks dan meludah. Bagus sekali. Saroye menutup mulutnya dan gemetar. Setengah langkah Kaisar Ilahi ini memang berbeda. Dia menjilat lidahnya dan matanya tertuju pada Sage Agung Siu tidak jauh dari situ. Tidak ada ingatan tentang kolusi dengan abis. Bisik Qin Chen, tidak ada informasi tentang abis dalam ingatan Mo Yun Gubo, atau orang yang menakutkan dan kuat dari kekuatan kuno laut semesta yang mengambil Kaisar alam semesta. Dunia bawah di dunia bawah. Apakah ini hanya kebetulan? Qin Chen mengerutkan kening, mengambil langkah maju, dan tiba-tiba di depan Sage Agung Siu. Wow! Kelima jari itu terentang seperti langit dan bumi, dengan erat menggenggam erat Siu bijak agung yang dipenjarakan erat oleh Heihe pembunuh di tangannya. Qin Chen memandang Sage Siu yang ketakutan di telapak tangannya. Sage Agung Siu tertangkap di telapak tangannya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat sepasang mata acuh tak acuh yang melihat segalanya. Pada saat ini, Qin Chen memandang Sage Agung Siu dengan acuh tak acuh, seolah-olah sedang melihat sampah kotor. Meskipun aura dosa pada tubuh Sage Agung Siu tidak sebaik Mo Yun Gubo, namun kekuatan dosa masih tetap ada seperti tinta gelap, bergerak dan bergulir, penuh kejahatan. Saroye buru-buru mendekat dan menjulurkan lidahnya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.